Seluruh pihak keluarga korban pembunuhan 6 laskar FPI sangat yakin bahwa anak-anak mereka sama sekali tidak memiliki senjata api sebagaimana dituduhkan oleh Polri. Sebaliknya, mereka sangat yakin bahwa anak-anak mereka telah dibunuh dengan sengaja. Untuk membuktikan keyakinan tersebut, seluruh pihak keluarga 6 korban, 6 laskar FPI menantang pihak terkait pada jajaran Polri untuk melakukan sumpah mubahalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, hari ini kita khususnya teman-teman wartawan di kalangan grup-grup WA wartawan itu ada undangan, bukan undangan, siaran pers maksud saya, siaran pers dari tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI yang biasa dikenal dengan TP3 6 laskar FPI. Tertanggal Jakarta 1 Maret, saya bacain aja ya. Tantangan mubahalah keluarga korban 6 laskar FPI kepada Polri. Jadi ini adalah press release bahwa keluarga korban 6 laskar yang dibunuh oleh aparat negara dalam hal ini kepolisian melontarkan tantangan mubahalah. Mubahalah itu Surat Ali Imran ayat 3 surat Ali Imran surat 3 ayat 61 tentang tantangan untuk dari seseorang atau satu pihak ke pihak lain untuk sama-sama bersumpah. Nah, ini menarik nih. Bersumpah tentang kebenaran yang dia yakini. Dan uniknya lagi, serunya lagi, sumpah ini disertai dengan keluarga masing-masing. Jadi si A misalnya menantang bersumpah kepada si B. Lalu si A akan mengajak keluarganya, anak, istrinya, cucunya datang ke sebuah tempat yang telah disepakati. Si B pun begitu. Lalu setelah mereka berkumpul, mereka menyatakan sumpahnya. Intinya, redaksi bisa disepakati bagaimana, tapi intinya bahwa si A tidak berdusta. Sebaliknya si B juga bersumpah bahwa dia tidak berdusta. Kalau ternyata si A dalam sumpahnya tadi, saya tidak berdusta. Kalau ternyata saya sebetulnya berdusta, maka Allah akan melaknat saya dan keluarga keturunan saya. Wih, ngeri nggak? Ngeri nggak? Itu di surat Ali Isra. Ali Isra surat ketiga, keluarga Ali Imran maksud saya Ali Isra. Ali Imran, keluarga Imran, ayat ke-61 kalau nggak salah. Itu disebutkan begitu. Kalau ternyata saya berdusta dengan keyakinan saya, ucapan saya, maka biarlah Allah melaknat saya, keluarga saya, dan keturunan saya. Wish. Ucapan serupa, sumpah serupa juga dinyatakan oleh pihak B. Nah, saudara sekalian, jadi gini. Nah, tantangan mubahalah inilah yang disampaikan oleh keluarga 6 laskar yang dibunuh oleh aparat negara, dalam hal ini adalah kepolisian, kepada pihak Polri yang difasilitasi oleh TP3. Jadi saya bacakan saja press release-nya. Jakarta 1 Maret 2021, tantangan mubahalah keluarga korban 6 laskar FPI kepada Polri. Sebagai salah satu upaya advokasi guna mencari kebenaran dan menegakkan keadilan atas terbunuhnya 6 laskar FPI, kami dari tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 laskar FPI dengan ini menyampaikan telah mengirim surat secara resmi kepada pihak Polri pada 25 Februari 2021 yang lalu. Jadi sudah agak lama, udah hampir 1 pekan kurang lebih ya. Tapi memang kita simpan aja sampai pada saat yang dianggap perlu baru dilepaskan. Dan hari ini teman-teman di TP3 melepaskan kepada teman-teman wartawan. Adapun tujuan pengiriman surat tersebut adalah untuk mengundang pihak-pihak terkait pada Kepolisian RI untuk hadir pada acara sumpah mubahalah yang akan diadakan pada hari tanggal Rabu 3 Maret 2021 waktu jam 14 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Tempat akan diinformasikan setelah TP3 menerima konfirmasi pihak Polri. Seluruh pihak keluarga korban pembunuhan 6 laskar FPI sangat yakin
bahwa anak-anak mereka sama sekali tidak memiliki senjata api sebagaimana dituduhkan oleh Polri. Sebaliknya, mereka sangat yakin bahwa anak-anak mereka telah dibunuh dengan sengaja. Untuk membuktikan keyakinan tersebut, seluruh pihak keluarga 6 korban, 6 laskar FPI menantang pihak terkait pada jajaran Polri untuk melakukan sumpah mubahalah. TP3 mendukung penuh upaya seluruh keluarga 6 laskar FPI sebagai korban pembunuhan. Mengingat hingga saat ini tidak terlihat tanda-tanda pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut secara adil dan transparan. TP3 pun tidak meyakini objektivitas laporan Komnas HAM atas kasus ini yang tampak telah menggiring opini publik dengan menyatakan bahwa kasus pembunuhan tersebut hanya sebagai pelanggaran HAM biasa. Kita tahu bahwa banyak pakar, ahli pidana, para aktivis HAM dan sebagainya meyakini bahwa ini adalah pelanggaran HAM berat, bukan pelanggaran HAM biasa. Karena terstruktur, ada terencana dan segala macam sebagainya, ya. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan dukungan para awak media dan seluruh rakyat pendukung kebenaran keadilan sebagaimana diamanatkan Pancasila. Kami ucapkan terima kasih. Tim pengawal peristiwa pembunuhan 16 FPI, Kiai Haji Dr. Abdullah Heha Mahua, Koordinator TP3. Jadi saudara sekalian, tantangan ini ternyata sudah diajukan secara resmi kepada Polri pada 25 Februari lalu. Dan memang kami di TP3 menunggu waktu yang tepat. Ya, tepat itu maksudnya sambil melihat respon Polri. Tapi sejauh ini tidak ada satu patah pun kalimat, kata, apa segala macam, entah surat, entah apa, kepada keluarga melalui TP3 dari pihak Polri, khususnya ini Polda Metro Jaya, terhadap tantangan ini. Ya, kita bacakan, ini ada lampirannya. Saya bacakan aja surat tantangan mubahalah kepada pihak terkait di Kepolisian RI. Nomor 04-A-TP3-2 Romawi _2020 Jakarta 25 Februari 2021 Masehi. Lampiran 1 halaman hal undangan mubahalah. Nah, kepada yang terhormat 1 Kapolda Metro Jaya, 2 Kabid Humas Polda Metro Jaya, di sini namanya nggak disebut tapi jabatannya waktu itu adalah Yusri Yunus, ya kan? Kemudian Bribtu Fikri Ramadan, yang keempat Bribka Faisal Kasbi, 5 Bribka Adi Ismanto. Kenapa mereka disebut? Pertama, Kapolda Metro Jaya dalam rilisnya bersama Pangdam Jaya waktu itu menyebut-nyebut soal ini itu termasuk menunjukkan 2 pucuk senjata yang dipegangnya begini. Ingat? Masih ingat itu? Oke. Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus Kombes waktu itu juga meyakini dengan mengatakan bahwa polisi punya bukti-bukti akurat dan kuat bahwa Laskar FPI memiliki senjata api. Nah, kemudian Bribtu Fikri Ramadan. Siapa ini? Bribtu Fikri Ramadan ini adalah orang yang membuat laporan terhadap kepemilikan senjata api, tindak pidana segala macam. Dan karena laporan Fikri Ramadan ini yang ditandatangani oleh saksi Bribka Faisal Kasbi, Bribka Adismanto, saya dipanggil oleh Mabes Bareskrim waktu itu oleh polisi karena laporan Fikri Ramadan ini dipanggil sebagai saksi yang ada, kemudian sudah saya jelaskan semuanya, ya. Di Jakarta, kami dari tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 16 FPI sangat prihatin dengan unfair trial dan tidak transparannya proses hukum atas kasus pembunuhan atas 16 FPI pada 6 dan 7 Desember 2020 di kilometer 50 Tol Cikampek. Dalam konferensi pers pada 8 Desember 2020 yang lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, nah ini saya sebutkan tadi, Polri telah menyita 2 pucuk senjata dalam insiden baku tembak dengan Laskar FPI. Kombes Yusri Yunus menyatakan Polda Metro Jaya memiliki bukti yang kuat bahwa 2 pucuk senjata api tersebut adalah milik 2 Laskar FPI yang telah meninggal dunia. Iya. Yang dibunuh duluan maksudnya, ya kan ada 4 kalau menurut laporan Komnas HAM, 2 dalam insiden
gesekan itu, mobil dan mobil, 4 dibunuh di dalam mobil menuju, gitu ya, menurut pihak polisi. Di sisi lain, berdasarkan keterangan kuasa hukum korban, keluarga korban, TP3 meyakini Laskar FPI tidak mungkin melakukan penyerangan karena pada prinsipnya mereka tidak memiliki senjata api. Sikap TP3 ini diperkuat pula dengan kesaksian dan sumpah orang tua seluruh korban bahwa anak-anak mereka memang tidak pernah memiliki senjata api. Untuk meyakinkan kebenaran dan sikapnya, keluarga para korban pun telah siap untuk bersumpah melalui proses mubahalah dengan aparat kepolisian yang telah menuduh mereka memiliki senjata api. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, di atas demi kebenaran, hukum, dan keadilan, kami dari TP3 sudah mempersiapkan dan memfasilitasi berlangsungnya acara sumpah atau mubahalah tersebut. Karena itu, kami mengundang 1. Kapolda Metro Jaya, 2. Kabid Humas Polda Metro Jaya, 3. Bribtu Fikri Ramadan, 4. Bribka Faisal Kasbi, 5. Bribka Adi Ismanto. Selaku anggota Polri yang menuduh pemilikan senjata api oleh Laskar FPI yang dibunuh tersebut untuk hadir pada acara mubahalah yang direncanakan pada Rabu 3 Maret 2021 jam 14.15, tempat akan diinformasikan jika ada konfirmasi dari pihak kepolisian. Demikian kami sampaikan atas perhatian kehadirannya. Anggota Polri terkait kami ucapkan terima kasih. Tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, Kiai Haji Dr. Abdullah Eham Mahua, koordinator TP3. Ya. Ini di bawahnya ada 24 daftar nama inisiator tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI. Nah, saudara sekalian, ini kalau kita perhatikan, materi sumpah mubahalah tidak lagi soal polisi benar membunuh atau tidak, karena sudah diakui oleh Fadil Imran. Tapi mengerucut pada tuduhan. Nah, ini menarik. Tuduhan dari polisi, dari Kapolda Metro, dari Kombes Yusri Yunus yang dengan gagah perkasa bahkan mengatakan polisi akan mempidanakan pihak-pihak yang mengatakan anggota FPI tidak bersenjata api. Wih. Yusri Yunus terlalu bersemangat sehingga seolah-olah kebenaran mutlak milik Polda atau Polri, dan mereka yang berseberangan berbeda pendapat dengan Polda Polri dianggap menyebar hoax dan diancam pidana. Padahal dari sisi ini saja polisi berubah-ubah tentang senjata. Pertama bilang senjata rakitan, senjata organik, senjata milik Laskar FPI, lalu senjata hasil merampas dari anggota Polri dan sebagainya. Ini yang tidak didalami oleh Komnas HAM dalam laporannya, sehingga dalam rilis tadi dikatakan TP3 pun tidak apa ya tadi sebut istilahnya, menyayangkan sikap Komnas HAM. Lalu bagaimana dengan Rifki Ramadan tadi, atau dengan siapa tadi? Dengan Bribka Adi Ismanto dan Bribka Faisal Kasbi. Jadi sebelum ini juga sudah beredar laporan polisi tentang peristiwa ini oleh Fikri Ramadan, Bribtu, ya, pada 7 Desember, pada hari yang sama berarti. Uraian singkatnya begini, saksi-saksi di atas Bribka Adi Ismanto, kedua Bribka Faisal Kasbi Alea. Di sini deh, nanti insya Allah saya berikan screenshotnya. Ini sudah beredar di grup-grup WA sebelumnya, jauh sebelum bulan Maret ini. Uraian singkat, pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 sekitar pukul 23.45 WIB saat petugas sedang melakukan tugas penyelidikan, tiba-tiba mobil petugas di TKP dihalang-halangi oleh 2 mobil dengan cara menabrakkan kendaraan dan memberhentikan kendaraan petugas tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jasa lainnya. Kemudian turun 4 orang pelaku dan merusak mobil yang sedang dikendarai petugas. Kemudian turun 2 orang pelaku dengan membawa senjata api dan menembak ke arah bagian depan mobil petugas sebanyak 3 kali. Letusan. Hanya 1 letusan yang mengenai kaca depan mobil petugas. Karena kondisi petugas dalam keadaan terdesak, maka petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Ini yang disampaikan oleh
Fadil Imron, Kapolda Metro ketika tanggal 7 siang Desember itu menggelar jumpa pers. Jadi tindakan tegas dan terukur itu artinya dibunuh, ditembak, ya. Memang kalau lihat kronologis urian singkat ini ada yang lucu juga. Coba Anda bisa bayangkan, saya baca ulang lagi ya. Kemudian turun 4 orang pelaku dari dalam mobil dengan membawa senjata tajam dan merusak mobil yang sedang dikendarai petugas. Kemudian turun 2 orang pelaku dengan membawa senjata api dan menembak ke arah bagian depan mobil petugas sebanyak 3 kali letusan. Hanya 1 letusan yang mengenai kaca depan petugas mobil. Aduh, turun, mobil ditabrak, berhenti, turun 2 orang, 4 orang merusak dengan senjata api, senjata tajam, turun lagi 2 orang, menembak kaca mobil petugas 3 kali letusan. Yang cuma 1 yang kena kaca itu, mohon maaf ya, kalau kejadian begini, pasukan FPI belum banget dong berarti ya. Nembak masa depan begitu, coba dor, cuma kena 1, yang 2 entah kemana. Tapi whatever, ini laporan yang dibuat oleh 7 Desember oleh Fikri Ramadan Bribtu. Nomornya sekian RRP-nya ya. Kesatuan Unit 5 Subdit 3 Resmob di Reskrimum PMJ Polda Metro Jaya. Itu sebabnya maka keluarga korban dan TP3 mengundang 3 orang ini. Fikri Ramadan, Adi Ismanto, dan Faisal Kasbi Alea. Gitu saudara. Apalagi nih dapatnya? Oh ini ada, udah ini nggak nanti. Nah ini ada gambar-gambarnya ya. Ini waktu Kapolda dengan Pangdam Jaya press conference menunjukkan senjata yang dirampas yang katanya milik Laskar FPI. Kemudian ada ini Fadil mencangking 2 senjata yang disebut-sebut milik keluarga, milik Laskar FPI. Yang inilah senjata inilah yang diajak mubahalah oleh keluarga korban. Betul nggak? Betul nggak? Ini milik 2 Laskar atau milik entah siapa? Karena seperti uraian dari Bang Abdullah Hemahua, koordinator TP3, yang sudah mewawancarai semua keluarga korban, mereka orang-orang yang sangat miskin, yang secara logika akal sehat hampir mustahil bisa membeli senjata api yang jutaan atau bahkan belasan juta atau puluhan juta barangkali. Lawang mereka beli gorengan aja patungan kongsi. Mereka orang miskin tinggal di rumah-rumah yang lebih layak disebut kandang burung, 2 kali 1,5 meter atau apa katanya 2, aduh gitu ya. Ada yang buta huruf, ada yang bapaknya kerja serabutan, ada yang mereka berempat menjadi hansip di lingkungannya dengan honor 100.000 sebulan dan menjaga tempat ibadah orang India 2 kali sepekan dengan honor 1 bulan 400.000 dibagi 4. Jadi ada anggota Laskar yang mereka bunuh itu dengan penghasilan 200.000 sebulan. Bagaimana mungkin mereka bisa punya senjata tajam, senjata api maksud saya. Nah, keyakinan seperti inilah ya. Keyakinan seperti inilah yang membuat keluarga korban bertekad membahalah. Ayo kita buktikan milik siapa sesungguhnya senjata api itu. Kalau ternyata, ini menarik, Rabu 5 orang ini Kapolda Metro, siapa lagi tadi, Yusri Yunus, dan 3 orang tadi, si Fikri Ramadan, Faisal, dan siapa tadi, tidak datang. Ya sudah, mereka boleh saja berkilah macam-macam, boleh saja, oh inilah begitulah hukum positif kita tidak mengatur begini kalau macam, monggo kosong. Tapi publik bisa berpendapat mereka memang tidak berani. Kenapa? Karena ada dusta di situ. Ya kan? Gampang aja, simpel aja. Jadi kita lihat aja bagaimana. Dan tantangan ini sudah diajukan resmi, kita tunggu. Rabu, lusa berarti besok Selasa, besoknya Rabu. Kita akan lihat kebenaran apakah akan diungkap. Tapi saya nggak bermaksud mendahului takdir, tapi saya berani menduga hampir pasti mereka tidak akan datang. Entah Fadilnya, apalagi kombesnya, apalagi 3 orangnya itu pasti nggak berani nyelong sendiri tanpa ada perintah kendali dari atasan dan sebagainya. Oke, kita tunggu. Semoga dengan upaya ini akan semakin dekat pada terungkapnya kebenaran, sehingga keadilan ditegakkan dengan sebenar-benarnya, keadilan kebenaran yang sejati, bukan keadilan dan kebenaran versi pihak tertentu yang sekarang sedang memegang kekuasaan. Kita tunggu. Begitu ya. Dari saya, terima kasih Edi Mulyadi untuk Forum News Network.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.